Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya dengan saya Erono Budi Wijoyo, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa. Baik, di sini kita akan melanjutkan terkait dengan LP dan SP untuk kasus HDR ya. Seperti pada video-video sebelumnya, pada saat gangguan ya, diagnosa gangguan seperti itu didapatkan, saya mencontohkan LP dan SP, tapi di sini saya akan berikan garis besarnya ya. Saya rasa mahasiswa sudah bisa untuk menelaah dan juga membuat LP dan SP. Saya akan berikan secara singkat dan garis besarnya apa yang harus dilakukan dan juga apa yang perlu diperbaiki barangkali atau yang menjadi titik penting atau poin penting pada pertemuan ya. Baik, sebelumnya kita akan langsung saja pada kasus HDR. Next. Baik, ini adalah susunan dari laporan pendahuluan. Saya rasa sama yang sudah dibuat sebelum-sebelumnya. Pada dasarnya laporan pendahuluan itu akan menjelaskan terkait dengan kasus apa yang harus kita lakukan atau yang harus kita lakukan asuhan keperawatannya ya. Pada kasus ini kita akan fokus pada harga diri rendah atau HDR. Nah, minimal LP itu berisi apa? Mulai dari ya berisikan terkait dengan kasus klien dulu. Jadi ada kasus klien ya, kemudian kasus klien bisa dijabarkan ya, misalnya seorang laki-laki berusia 38 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dikarenakan apa ya, ada tanda dan gejala pada video sebelumnya ya, nanti silahkan dicek, dijabarkan di sana, nanti bisa diimprovisasi dan dikembangkan. Nah, setelah berisi terkait dengan kasus klien, nanti minimal ada definisi HDR ya dari beberapa literatur atau dari beberapa para ahli. Selanjutnya masuk ke pengkajian HDR, apa saja yang perlu dikaji ya. Kemudian ada pohon masalah, bagaimana sih HDR itu muncul pada klien ini ya, sehingga akan bisa dilakukan tindakan yang tepat ya. Selanjutnya setelah pohon masalah ada rencana tindakan keperawatan. Nah, dari rencana tindakan keperawatan inilah akan kita pilih dan kita pilah terlebih dahulu, kemudian kita pilih untuk menjadi tindakan keperawatan HDR. Ya, saya rasa ini di strategi pelaksanaan ya. Baik, selanjutnya adalah evaluasi tindakan HDR. Nah, jadi dari tindakan yang sudah dilakukan, evaluasinya bagaimana? Bagaimana cara mengevaluasinya? Ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa daftar pustaka. Baik, ini adalah gambaran secara garis besar untuk laporan pendahuluan. Ya, baik. Next. Baik, selanjutnya adalah strategi pelaksanaan. Saya rasa ini sudah sering dilakukan ya. Saya akan memberikan poin-poin pentingnya, tapi nanti bisa dilanjutkan dengan menulis tangan ya. Laporan pendahuluan diketik, SP atau strategi pelaksanaan ditulis tangan. Baik, untuk strategi pelaksanaan ada 4 tahap ya, ada tahap berinteraksi, ada tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap evaluasi atau tahap terminasi ya. Nah, pada tahap berinteraksi itu sebelum ketemu dengan pasien. Jadi apa yang harus kita persiapkan nanti akan saya bahas pada slide selanjutnya. Kemudian tahap orientasi adalah tahap di mana kita pertama kali bertemu dengan klien kita. Kemudian tahap kerja adalah melakukan tindakan keperawatan yang sudah kita rencanakan ya. Dan tahap terminasi adalah mengevaluasi tindakan dan juga merencanakan tindakan selanjutnya ya. Ya, akan kita bahas satu persatu pada slide selanjutnya. Next. Baik, ini adalah strategi pelaksanaan untuk tahap berinteraksi. Apa yang harus dilakukan di sini? Yang pertama adalah penjelasan kasus. Jadi kita membaca kasus terlebih dahulu, kita pahami kasusnya, dan fokusnya mau kemana. Ya, akhirnya kita merencanakan tindakan, ya kan? Nah, perencanaan tindakan inilah yang nanti akan masuk kepada strategi pelaksanaan 1, 2, atau 3, atau apa rencana tindakannya. Ya, sehingga nanti
bisa dieksekusi atau bisa kita lakukan tindakan pada tahap kerja. Baik, selanjutnya setelah tahu, oh klien ini akan dilakukan misalnya pengkajian harga diri misalnya. Kemudian nanti akan saya latih, akan kita kaji kemampuan positifnya, kemudian akan kita pilih salah satu dan kita latih di sana. Ya. Nah, baru kita akan mempersiapkan diri kita bahwa kita sudah siap, bahwa kita sudah mampu untuk melakukannya. Ya. Oke. Saya rasa cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Next. Baik, ini adalah strategi pelaksanaan di tahap orientasi. Ya, tahap orientasi mulai dari salam terapetik. Selamat pagi Bapak, selamat siang Ibu, dan lain sebagainya. Ya, salam terapetik, kemudian ada perkenalan nama, tugas dan peran. Ya, nama saya Perawat Eri, saya yang bertugas pada dinas pagi ini pukul 8 sampai dengan pukul 14. Ya, nanti saya akan merawat Bapak dan apabila Bapak ada yang ingin tanyakan, bisa tanyakan saya. Ya, saya biasanya di nurse station. Nah, oke, itu contoh. Selanjutnya adalah evaluasi dan validasi kegiatan atau tanda dan gejala. Kita masih fokus pada SP1 ya. Jadi evaluasi dan validasi itu satu kesatuan ya. Bisa jadi pada saat evaluasi kita tanyakan, kita lihat kok klien ini menyendiri ya, kok klien ini kayaknya nggak mau berbicara dengan orang lain ya, menghindar ya, malu sepertinya misalnya. Kita tanyakan dari hasil observasi kita ya, itu evaluasi. Kalau validasi, menanyakan apa yang Bapak lakukan ketika terjadi atau ketika mengalami hal itu. Seperti itu. Ya, saya contohkan. Misalnya seperti ini, evaluasi dan validasi. Evaluasi. Bapak sepertinya Bapak menyendiri ya, termenung, menunduk. Kalau boleh tahu, apa yang Bapak rasakan? Itu evaluasi. Dia akan bercerita, saya malu, saya nggak mau deket-deket misalnya. Oke, terus kita validasi dong, ya kan? Validasi. Baik Bapak, kalau misalnya Bapak menyendiri seperti ini, apa yang Bapak lakukan? Ya saya berdoa misalnya, atau ya saya diam saja, ya saya tidur, ya saya ini dan lain sebagainya. Ya, nah itu namanya validasi. Kita tidak perlu mendalam di sini ya, evaluasi dan validasi tidak perlu mendalam ya. Bisa kita lihat, kita evaluasi dan kita validasi. Sebenarnya kenapa sih dia seperti itu gitu ya. Nah, baru masuk ke tujuan tindakan keperawatan. Contohnya seperti ini. Baik Bapak, karena Bapak sepertinya kelihatan menyendiri ya, termenung, kemudian menundukkan kepala dan lain sebagainya dan Bapak hanya diam saja. Bagaimana kalau kita berdiskusi Bapak, kita ngobrol-ngobrol ya, sekalian saya melakukan pemeriksaan ya. Nah, nanti pemeriksaan ini akan bermanfaat untuk Bapak dan juga nanti bisa dilakukan tindakan selanjutnya. Bagaimana Bapak? Jika kita melakukan diskusi atau tanya jawab atau apa seperti itu ya, pemeriksaan selama 10 menit. Di sini saja Bapak. Bagaimana? Di kamar Bapak ya. Oke, untuk segala kerahasiaan akan kami jaga sebaik mungkin ya, kecuali untuk keperluan medis dan juga hukum. Ya. Oke, sepakat ya Pak ya? Baik, kita mulai ya. Nah, itu contoh yang saya lanjutkan ya. Itu adalah tahap orientasi. Ya, saya rasa kita sudah beberapa kali pertemuan dan cukup paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar. Baik, selanjutnya next. Oke, baik. Baik, kita masuk ke strategi pelaksanaan tahap kerja. Nah, kita memulai dengan baik yang tadi itu. Baik, Pak, kita mulai ya. Nah, itu mulai ke tahap kerja. Baru di sini lakukan pengkajian predisposisi presipitasi ya, seperti yang sudah disampaikan pada
video sebelumnya terkait dengan asuhan keperawatan pada HDR ya. Kemudian kaji respon klien. Jangan lupa respon klien itu ada 5 ya, ada kognitif, ada afektif, kemudian ada fisiologis, perilaku dan juga sosial. Itu juga perlu dikaji lebih dalam lagi. Ya, selanjutnya ada penegakan diagnosa keperawatan, kemudian penegakan diagnosa keperawatan itu hasil pemeriksaan disampaikan ya. Dari pemeriksaan Bapak mengalami yang namanya HDR ya. HDR itu harga diri rendah, di mana kondisi Bapak merasa malu, merasa minder, ketemu dengan orang ya. Nah, kita latih ya Pak ya agar Bapak tidak minder dan lain sebagainya dengan tindakan keperawatan, yaitu mengetahui kemampuan positif yang Bapak miliki. Bagaimana Bapak? Ya. Nah, coba di list apa yang Bapak miliki kemampuan positifnya. Ya, saya bisa masak, ditulis. Saya bisa membereskan kamar, ditulis. Saya bisa bangun pagi, saya sholat subuh, saya berinteraksi dengan orang lain, saya memiliki cita-cita, dan lain sebagainya. Silahkan ditulis sebanyak mungkin. Ya, baru nanti pilih salah satu yang mau dilatih dan kita latih. Itu yang masuk ke tindakan keperawatan HDR. Ya. Baru contohkan tindakan. Ya. Nah, itu tahap kerja pada HDR. Ya. Setelah itu baru masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap terminasi. Next. Baik, ini adalah tahap terminasi. Ada reinforcement positif. Oh, Bapak bagus sekali ya Bapak, tadi sudah melakukan dengan baik. Gimana Bapak perasaannya? Itu evaluasi subjektif. Oke, makin seneng ya, bahagia ya. Baik, selanjutnya adalah apa yang kita latih tadi Bapak coba diperagakan kembali. Itu evaluasi objektif. Baru masuk ke RTL klien. Bapak ini sudah selesai, kita masukkan ke jadwal harian Bapak ya. Nah, RTL klien itu ke jadwal harian ya. Nanti ada kertas ya, di mana berisi tentang kertas, contoh kertas ya. Dia berisi tentang kegiatan jadwal hariannya dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Ngapain saja di sana ya. Misalnya, menambahkan kegiatan harian atau menambahkan kegiatan positif klien. Tulis jam berapa maunya, jam 8 misalnya. Oke, baik. Kemudian melatih untuk membereskan kamar pukul 9 dan juga pukul 18 misalnya. Itu semua ditulis di sana ya. Kemudian nanti dijelaskan M, B, dan T ya. Bapak kalau melakukan dengan sendiri ditulis M ya, mandiri. Kalau Bapak diingatkan oleh perawat atau teman Bapak berarti B, seperti itu ya. Kemudian kalau dilakukan atau tidak dilakukan itu T ya. Jadi Bapak silahkan ditulis di sini ya, agar nanti Bapak tidak lupa ya. Ini Bapak berikan ke Bapak. Oke, baru masuk ke itu RTL klien ya. Baru masuk ke RTL perawat. Apa RTL perawat? Yaitu pertemuan selanjutnya akan melakukan apa ya. Oke, kita akan evaluasi kegiatan hari ini ya Pak ya, dan latihan yang kedua ya. Bapak mau latihan yang mana? Saya mau melatih memasak misalnya. Oke, baik. Saya mau melatih bernyanyi misalnya. Oke, baik ya. Sesuai dengan kondisi klien dan juga saya rasa alat dan bahan yang ada di sana. Oke. Itu RTL perawatnya. Oke, kemudian kontrak waktu saya rasa cukup jelas ya, kapan, di mana, jam berapa ya. Kemudian penutup ya. Baik, sudah selesai Bapak, kita untuk pemeriksaan dan juga latihan ya. Dicoba terus Bapak agar Bapak merasa lebih percaya diri ya, agar tidak malu dan bisa yakin dengan diri Bapak ya. Oke, selamat istirahat Bapak. Saya kembali lagi ke nurse station. Kalau ada apa-apa bisa panggil saya di nurse station. Ya. Oke, baik. Selamat istirahat Bapak. Saya pamit dulu. Baru keluar, ya. Oke, baik. Next. Oke, baru di nurse station kita melakukan dokumentasi. Tulis
dalam rekam medis ya agar tidak lupa. Telah dilakukan tindakan keperawatan berupa latihan kegiatan positif pada hari Senin tanggal 17 Juli tahun 2021 pukul 10. Dan didapatkan evaluasi sebagai berikut bahwa klien kooperatif, klien mampu melatih kemampuan positifnya, dan klien mampu atau mengetahui kemampuan-kemampuan positifnya, dan klien bisa menambahkan ya dan melatih secara mandiri kemampuan positif yang dimiliki oleh klien. Dan saat itu dilakukan latihan untuk membereskan tempat tidur. Ya. Baik, selanjutnya adalah rencana. Akan dilakukan tindakan selanjutnya yaitu latihan memasak ya atau latihan menyanyi dan lain sebagainya seperti yang sudah direncanakan pada saat komunikasi terapeutik tadi di tahap terminasi. Ya. Baik, kemudian tanda tangan nama terang kita. Nurse Eriono Budiwijoyo, spesialis keperawatan jiwa. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa TTD dan nama terang ini, tanda tangan dan nama terang ini sebagai legalitas. Jadi nanti benar nggak sih sudah dilakukan pada klien ya? Bisa jadi kedepannya ini akan menjadi tindakan mandiri ataupun kolaboratif yang akan berdampak pada bisa jadi remun ya ataupun jasa BPJS dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Jadi jangan lupa dokumentasikan ya tindakan kita. Oke, agar bisa dipertanggungjawabkan. Baik, next. Baik, ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa presensi juga di kolom komentar ya sebagai bukti kehadiran peserta. Ya, tidak hanya untuk peserta dari atau mahasiswa dari UMT, tapi ini juga untuk mahasiswa Indonesia yang mempunyai kebingungan ya tentang keperawatan jiwa khususnya pada kasus HDR ya. Baik, ketemu lagi di channel materi perkuliahan keperawatan. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like, komen, dan share ya apabila video ini bermanfaat. Saya rasa ini juga menjadi kompetensi untuk nurse generalis. Jadi pelajari terus ya. Apabila ada yang dibingungkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, see you on the next video. Sukses untuk semuanya. Semoga diberi kemudahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, see you.